Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dengan saya di Kimia Gaspol. Kali ini kita membahas soal sifat koligatif larutan ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, sifat koligatif larutan itu sifat dari larutan yang dipengaruhi oleh partikel zat terlarutnya. Jadi tidak dipengaruhi jenis atau apapun, tapi jumlah partikel zat terlarut. Ya, apa kabar adik-adik semua? Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share ya. Semoga berkah untuk kalian semuanya. Jangan lupa share ke teman-teman jika adik-adik suka sama video saya. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Jangan lupa tekan tombol gambar loncengnya ya untuk notifikasi video-video terbaru dari Kimia Gaspol. Nah, sifat koligatif larutan tadi itu yang saya maksud adalah dipengaruhi jumlah partikel. Nah, salah satu efek daripada jumlah partikel adalah penurunan titik beku yang akan kita bahas kali ini ya, menyebabkan penurunan titik beku ya. Nah, di sini soalnya penurunan titik beku larutan 0,1 mol gula dalam 1 kg air adalah T derajat Celcius ya. Ini jumlah penurunannya. Jadi partikelnya ini menghambat. Kalau air itu normalnya 0 derajat, maka setelah ada partikel terlarut seperti gula, maka dia akan turun. Tidak 0, tapi di bawah 0 ya. Nah, ini disebut sebagai T derajat ya di soal ini. Lalu jika 0,1 mol natrium sulfat ini adalah garam ya adik-adik ya, dilarutkan dalam jumlah air yang sama yaitu 1 kilo ya, maka penurunan titik bekunya berapa? Jadi kalau gula tadi 0,1 mol dilarutkan dalam 1 kilo air itu sebesar T derajat penurunannya. Lalu sekarang kalau 0,1 mol natrium sulfat dilarutkan dalam air yang jumlah yang sama yaitu 1 kilo, maka penurunan titik bekunya adalah, nah ini ada bedanya ya adik-adik ya antara gula dan natrium sulfat. Kalau gula itu bukan bersifat elektrolit, sementara natrium sulfat itu bersifat elektrolit. Ya, elektrolit itu artinya mengandung ion-ion, dia terdisosiasi atau terionisasi menjadi ion-ion. Ini menentukan besaran titik beku. Artinya semakin banyak ionnya, maka makin juga banyak partikelnya. Selanjutnya penurunan titik bekunya semakin besar. Jadi itu kira-kira ya nanti gambarannya. Artinya nanti harus lebih besar dari T derajat ya untuk jumlah penurunannya. Nah, mari kita jawab. Pertama adalah diketahui
gula, larutan gula ini 0,1 mol ya dalam 1 kg air. Berarti ini adalah apa namanya, berat air ya. Berarti ini B sebetulnya ya, sama dengan 1 kg. Maka larutan gula ini sama juga, sama dengan 0,1 molal ya. 0,1 mol per 1 kg berarti 0,1 molal. Kemudian diketahui lagi apa? Yaitu 0,1 mol. Nah, ini bedanya nih. Ini natrium sulfat adalah Na2SO4. Ini 0,1 mol juga dalam B-nya B1 B2 ya, sama dengan 1 kg air. Ini berarti 0,1 molal. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus nih. Untuk gula ditanya penurunan titik beku delta T dari Na2SO4 ya. Maka dijawabnya adalah untuk gula nih, gula itu sama dengan delta T nya, delta T sama dengan molalitas kali tetapan titik beku. Delta T nya berapa? Diketahui T derajat. Oh ya, ini diketahui juga T, delta T sama dengan T derajat Celcius ya. Jadi kita hitung menjadi T derajat Celcius sama dengan molalitasnya adalah 0,1 kali Kf. Maka ini persamaan pertama. Lanjut kita hitung yang Na2SO4. Dari SO4 ini kita ionisasi menjadi 2Na plus SO4 2 minus. Nah, ini kita menentukan berapa ion yang terjadi. Ini 2, ini 1, ada 2 Na plus sama 1 SO4. Maka kita hitung nilai I nya. I sama dengan, rumusnya adalah 1 plus N min 1 kali alfa. 1 plus N adalah jumlah ion, ini 2 tambah 1 berarti 3 min 1 kali alfa. Alfa itu kalau ini karena larutan elektrolit, maka alfa sama dengan 1 ya, ini 1. Berarti 2, 3 min 1 sama dengan 2, 2 kali 1, 2. 1 ditambah 2 menjadi 3. Jadi ada 3 nilai I nya ya. Lalu kita masukkan ke dalam, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, maka dalam Na2SO4 ini delta T nya sama dengan M kali Kf kali I. Ini kenapa harus ada I? Karena ini adalah larutan elektrolit ya. Jadi delta T sama dengan M nya berapa? 0,1 molal, sama ya ini. Kemudian kalikan Kf, I nya sama dengan 3, maka menjadi 0,3 Kf. Jadi kalau kita perbandingkan
Na2SO4 gula ini sama dengan contoh itu delta T sama dengan per gulanya T derajat Celcius sama dengan 0,1 dari KF 0,3 ya, ini Na2 ya, 0,3 KF per 0,1 KF. KF coret, maka delta T sama dengan 0,3 dibagi 0,1 sama dengan ini per 1 kali T nya kali ke sana ya, ini menjadi 3 T derajat Celcius bagi 1 ya, 0,3 bagi 0,3. Jadi jawabannya adalah B. Jadi demikian ya adik-adik penjelasannya, mudah-mudahan adik semua paham. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar, jangan lupa share ke teman-teman adik-adik semua video ini supaya ilmu adik-adik bermanfaat dan menjadi amal jariah. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, tetap sehat, semoga tercapai cita-citanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.